Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan dan Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita mengkaji tentang taman orang-orang yang saleh. Subhanallah, banyak taman di muka bumi ini. Banyak tempat menghibur diri. Banyak tempat berekreasi. Tapi orang-orang yang saleh memiliki model rekreasi yang berbeda. Di antaranya kitab yang akan kita kaji kembali, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh. Baik, kita sampai ke hadis nomor 20. Silahkan, ada yang mau membaca di sana? Sebentar, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan dalam bab kedua, hadis ke-20. Wan Abi Sa'idin Sadibni Malikibni radhiyallahu anhu anna abiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun wa qala nis'atan Qatala. Rajulun qatala nis'atan wa nis'ina nafsan fasa'ala an a'lani ahlil ardi fadilla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala nis'atan wa nis'ina nafsan. Tis'atan ya, pakai ta ya? Oh iya, afwan. Nah. Tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lani ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubati intolik ilal ardi kada wa kada wa inna biha unasan ya'buduna Allaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul mautu fatasomat fihi malaikatur rahmati fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi faqalat malaikatur rahman Faqalat malaikatur rahmah
ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Faqalat malaikatul azabi innahu lam ya'lam innahu lam ya'mal khairan qat. khairan qad fatahum malakun fi surati adamin faja'alu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyutihima ahwan Ustaz lepotan fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajadu adna ilal ardillati aroda faqabatathu malaikatur rahmah. Muttafaq alaih. Taib, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita masih berada di bab taubat. Setelah berbincang di bab pertama tentang keikhlasan, kita masuk ke bab yang kedua tentang taubat. Kita ini manusia yang berlumuran dosa. Manusia yang hari ini bertobat. Mungkin malam hari nanti kita mengulangi dosa kita. Atau kita melakukan pelanggaran yang lainnya. Tapi ternyata rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kita tidak boleh putus asa. Merasa aman dari azab Allah adalah dosa besar. Dan berputus asa dari rahmat Allah juga merupakan dosa besar. Seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia juga tidak boleh berputus asa seakan-akan Allah tidak mengampuni dosa dia. Al-Imam Nawawi menyebutkan di hadis ke-20 ini dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Qala, Nabi bercerita. Seringkali Nabi bercerita. Pada bab pertama, Imam Nawawi menyebutkan cerita Nabi SAW tentang 3 orang yang berada di dalam gua, yang tertutup dengan batu. Di dalam bab taubat ini ada beberapa cerita. Yang pertama adalah cerita tentang orang yang sebelum kalian. Ada orang sebelum kalian yang telah membunuh 99 nyawa. Dia telah menghilangkan 99 nyawa. Penjahat. Orang yang tidak benar. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim. Fadulla ala rahib. Maka ditunjukin seorang rahib. Rahib ini artinya orang yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Jadi sebutan buat ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dari orang Nasara. Dan subhanallah, orang ini tidak sembarangan bertanya. Dia bertanya tentang orang yang paling berilmu. Tapi ternyata dia dikasih tahu kepada orang yang ahli ibadah. Fa'atahu. Lalu dia datang menjumpai orang ini yang dikatakan rahib. Lalu dia cerita, curhat. Jadi bicara curhat nih dari dulu. Orang curhat tentang dirinya, tentang kondisi dirinya. Untuk mencari solusi. Dan Allah memerintahkan kepada kita, tatkala kita tidak mengerti untuk bertanya. Maka dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah ini.
bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah. Adakah kesempatan untuk bertobat buat dia? Membunuh 99 orang. Faqala la. Kata dia, enggak ada. Kau sudah bunuh 99 orang. Mau minta ampun. Mau bertobat pun. Enggak ada, kata orang ini. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dibunuh nih. Orang yang ahli ibadah ini. Selesai jadi 100. Karena ketika seorang pelaku dosa ingin bertobat dan ternyata pintu tobat nggak ada, apa yang dia lakukan? Ya sudah terus-terusan melakukan dosa. Tapi ternyata setelah dia membunuh orang yang ahli ibadah ini, masih terketuk di hatinya untuk bertanya lagi. Maka dia tanya lagi tentang orang yang paling alim. Fadulla ala rajulin alim. Yang kedua ini benar. Dia dikasih arahan, dikasih tahu untuk menjumpai seorang yang alim, bukan ahli ibadah. Kita faham, orang yang ahli ibadah, dia orang baik. Tapi kebaikan dia untuk diri dia sendiri. Dan di sini kita juga faham bahwa kedudukan orang yang alim itu di atas orang yang ahli ibadah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Maka nih orang dikasih tahu orang yang alim. Orang yang berilmu ini insya Allah akan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dia faham mana yang benar, mana yang salah. Dia jumpain orang alim itu. Dia curhat mengatakan bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah ada kesempatan buat taubat? Faqala na'am. Kata orang alim ini, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi dia dari taubat? Lalu orang ini mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza. Ini salah satu konsekuensi taubat. Kadangkala orang bertobat, balik lagi melakukan dosa tersebut. Dia bertobat, balik lagi melakukan dosa tersebut. Kenapa? Karena lingkungan tempat dia tinggal nggak mendukung dia. Maka orang yang alim ini melihat lelaki ini bisa membunuh sampai 100 orang. Itu disebabkan lingkungan yang tidak baik. Maka disuruhlah hijrah. Pindah dari tempat ini menuju tempat ini. Dikasih arahan. Kenapa kok disuruh pindah? Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah ma'ahum. Di sana itu ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Ternyata orang yang alim ini tidak mengatakan kau tinggal di sini, tetap di sini. Karena dia tahu lingkungan tempat dia tinggal. Mungkin orang ini masih lemah imannya. Tidak akan bertahan dalam carut-marut kemaksiatan yang merajalela. Dan subhanallah jamaah, insya Allah teman-teman yang di Oman bisa membedakan hidup di Oman dan hidup di Indonesia. Hidup di lingkungan yang pemandangan kemaksiatan mungkin jarang terlihat. Dengan hidup di tempat yang kemanapun kita memandang, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, di mana-mana kemaksiatan. Akhirnya orang disuruh pindah, berangkat ke sana. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan balik ke kampungmu. Dikasih arahan untuk pindah, kemudian diancam. Jangan balik ke kampung. Kenapa? Fa innaha ardusu. Kampungmu ini nggak benar. Kampung jahat ini. Fantalak. Maka dia pergi.
Dan subhanallah jemaah ya, kita tuh kalau melaksanakan nasihat, wasiat yang diberikan kepada kita, selamat kita ini. Tapi maaf, kebanyakan di antara kita tuh kadangkala dikasih nasihat tidak dikerjakan. Ana izin minum dulu ya. Sehingga ketika nasihat tidak didengarkan, dia menanti kalau sudah sampai waktunya aku akan tinggalkan. Ini orang ketika disuruh saat itu dia pergi. Famtalak. Sampai ketika di tengah jalan, dalam perjalanan menuju ke kampung yang ditujunya, atahul maut. Kematian datang menjemput dia. Fakhtasamat ma fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Terjadi perselisihan antara malaikat-malaikat rahmat dan malaikat azab. Yakni dicabutnya nyawa orang ini. Itu di bawah kemana ruh dia? Siapa yang mengambilnya? Karena kita tahu bahwa malaikat rahmat itu datang membawa kain kafan dari surga ketika malaikat pencabut nyawa hendak mencabut nyawanya, sehingga tatkala nyawa itu keluar langsung dibungkus untuk dibawa kepada Allah Jalla Jalaluh. Malaikatul azab juga membawa kafan-kafan dari neraka yang penuh dengan kebusukan. Mereka di sini bertikai, siapa yang berhak mengambil nyawanya dia. Malaikat rahmat mengatakan dia datang dalam kondisi bertaubat. Dia menghadap dengan hatinya menuju Allah. Betul. Buktinya apa? Dia segera meninggalkan kampung. Dan ini pertanda seorang yang takut akan kematian. Tidak menunda-nunda amal kebajikan. Kalau punya sesuatu ingin diamalkan nanti sore, amalkan sekarang. Oh, aku mau sedekah, insya Allah pekan depan aku mau sedekah. Kenapa harus pekan depan? Begitu pula dengan taubat. Jangan nanti kematian datang, engkau belum bertobat. Adapun malaikat azab mengatakan dia belum beramal soleh sedikit pun. Belum. Karena memang dia dari tempatnya itu alim langsung pergi. Lalu datang kepada mereka malaikat dalam wujud manusia. Dijadikanlah dia itu sebagai penengah tentang gimana nih kondisinya. Faqal, lalu malaikat ini mengatakan, ukurlah antara dua tanah ini. Dia akan sedang menuju dari kampung buruknya, dia menuju kampung yang baik. Coba diukur. Dia lebih dekat kemana? Maka tatkala diukur, ternyata dia lebih dekat ke kampung yang menjadi tujuan hijrah dia. Maka malaikat rahmat mengambil nyawa dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat sahih juga disebutkan bahwa jarak dia itu lebih dekat ke kampung hijrahnya dia itu hanya 1 jengkal. Nggak banyak. Jadi benar-benar posisinya ada di tengah dia itu. Maka disebutkan bahwa Allah lah yang menyuruh bumi itu agak menjauh. Dan bumi yang dari kampungnya itu agak mendekat. Maka di sini akhirnya Allah mengampuni dosa dia. Di riwayat lain diceritakan bahwasanya dia berjalan dengan membusungkan dadanya. Berjalan dengan membusungkan dadanya karena ketakutan dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Takut ajal datang menjemput dia sedangkan dia belum beramal soleh. Maka jemaah, kita nih yang sekarang
yang masih sehat, kadangkala ya masih ada perasaan kita akan berumur panjang. Kita masih berpikir kita akan punya cucu. Sehingga ya, ana dulu pernah bertanya kepada teman, kok nggak sholat? Kata, nantilah kalau anak umurnya 70 tahun, kata dia. Kalau sudah tua, nanti anak akan tobat. Karena kalau sebagian diajak ke masjid, dia titip, titiplah anak. Subhanallah. Taib. Kemudian hadis yang nomor 21, ini hadis yang panjang sekali. Ana akan bacakan dan Ana akan ceritakan bagaimana peristiwa taubatnya 3 sahabat. Yang proses pertaubatan mereka atau turunnya taubat kepada mereka itu tidak mudah, jemaah. Mereka diuji, mereka dikucilkan di masyarakat. Tapi karena mereka benar-benar ingin Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kalau dilihat dosa mereka sebentar lagi kita akan membacanya, ya tidak begitu parah. An Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Ini hadis riwayat anak tentang bapaknya. Jadi sang ayah memang kalau lagi duduk sama anaknya, kasih motivasi anaknya. Ceritakan kepada anaknya cerita-cerita yang membangunkan kemalasan dari dirinya, mengusir kemalasan dari jiwanya. Karena terkadang banyak anak yang hidup senang. Artinya nih anak lahir dari keluarga orang kaya. Bapaknya lahir dari keluarga miskin. Sehingga perjuangan ayahnya pindah dari satu kota bekerja ke kota lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya, sang anak merasakan enaknya. Dia nggak tahu kesusahan orang tuanya. Maka hendaklah orang tua berbagi pengalaman kepada anaknya. Bukan hanya sibuk cari harta, kumpulin harta, dia berikan kepada anaknya, kemudian dia berpikir aku telah berbuat baik kepada anakku. Seharusnya ada pesan-pesan indah di balik uang yang kau berikan kepada anakmu. Nah, Abah cari duit ini nak, ya Allah berat ya, jangan disia-siakan. Sebagian orang kerjanya cuma transfer fulus, jarang kumpul sama anaknya. Taib, Abdullah bin Ka'ab bin Malik bercerita, wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiyah. Dan anaknya ini yang menjadi pemandu ayahnya ketika ayahnya buta. Subhanallah jemaah ya. Sekarang banyak operasi katarak. Allah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang sekarang, kepada kita nih. Dulu mereka katarak sampai buta sudah, sampai nggak bisa ngelihat. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, ulama-ulama juga yang akhirnya buta karena tidak ada operasi. Ini Ka'ab buta. Sang anak bercerita, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, yakni ayahnya, bercerita tentang kisah dia ketika dia mangkir, absen dari Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk. Subhanallah, perang Tabuk ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ini perang terjauh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini perang dengan jumlah pasukan terbanyak sepanjang sejarah Nabi SAW. Ini perang terberat yang dihadapi para sahabat dikarenakan jarak, kemudian cuaca pada waktu itu. Yang ketiga,
jumlah musuh yang begitu besar dari pasukan Romawi. Yang keempat, persiapan umat Islam yang sangat kurang pada waktu itu. Sehingga sahabat itu satu onta 3 orang yang naik. Mereka gantian. Bekal yang dibawa juga tidak mencukupi. Ceritalah Ka'ab ini. Dia mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Wa lam yu'atab ahadun takhallaf anhu. Aku tidak pernah mangkir, tidak pernah absen dalam peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam kecuali perang Tabuk. Tapi ternyata Ka'ab juga tidak ikut ketika perang Badar. Namun orang-orang yang absen di perang Badar itu tidak dicela karena ketidakhadiran mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa yang tidak hadir perang Tabuk dicela, dihukum, dikasih sanksi, sedangkan yang tidak hadir di perang Badar kok tidak dicela? Bukankah perang Badar adalah Yaumul Furqan, hari pemisah, hari yang menunjukkan kemenangan? Tapi siapa yang mau jawab? Silakan. Nah, tafadhali. Belum ada yang tahu, Ustaz. Baik. Perang Badar ketika itu tujuan Rasulullah SAW bukan berperang. Jadi tujuan Nabi SAW adalah menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Sehingga Nabi tidak menyuruh semua sahabat untuk berangkat. Maka sebagian sahabat santai di Medina. Karena tujuannya bukan berperang. Berbeda dengan perang Tabuk. Nabi SAW menyuruh semua yang mampu untuk berangkat. Semua yang diperintahkan untuk berangkat. Sehingga kewajiban inilah yang menjadikan orang yang tidak ikut, orang yang absen tercela. Karena diwajibkan ikut, kemudian dia nggak ikut. Apa kata? Disebutkan di sini cerita itu. Akhirnya terjadi perang Badar tanpa sengaja. Tanpa sengaja artinya mereka memang tidak hendak berperang dengan orang-orang musyrikin. Hanya ingin menghadang kafilah dagang yang jumlahnya 100 ribu ekor onta yang dijaga oleh 50 orang pada waktu itu. Namun ternyata kafilah dagang itu berhasil melarikan diri dan Nabi SAW berhadapan dengan 1000 tentara bersenjata lengkap dari kaum musyrikin. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha." Aku, kata Ka'ab cerita sama anaknya, aku termasuk yang ikut pada malam Aqabah. Malam Aqabah itu malam perjanjian dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW masih di Mekah, di mana orang-orang Ansor pada malam Aqabah pertama, malam Aqabah kedua, mereka berbaiat kepada Nabi SAW bahwa mereka siap untuk menjadi penolong pelindung Nabi SAW di kota Madinah. Ini belum hijrah Nabi SAW. Kata Ka'ab, aku tidak ingin menggantikan malam Aqabah itu dengan perang Badar. Walaupun aku nggak ikut perang Badar, tapi Ka'ab bin Malik tetap dia berbahagia karena dia hadir pada malam Bai'atul Aqabah. Walaupun kata Ka'ab bin Malik, perang Badar itu lebih
lebih terkenal lah, lebih diingat oleh manusia daripada Aqabah. Kenapa? Karena pada waktu itu bukan peperangan memang. Yang ada perjanjian suci di antara para sahabat Nabi untuk membela Nabi SAW. Lalu mulai Ka'ab menceritakan kisahnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dia cerita bahwasanya ketika aku mangkir, ketika aku absen dari perang Tabuk itu, aku pada hakikatnya dalam kondisi yang paling prima. Dalam kondisi fisik, dalam kondisi harta. Kenapa? Pada saat itu, demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, aku telah mempersiapkan 2 ekor kendaraan. Yang sebelumnya tidak pernah terkumpul 2 ekor kendaraan buat aku. 2 ekor onteng bisa dikendarain. Pada waktu perang Tabuk, dia telah mengumpulkan, dia memiliki 2 ekor unta yang untuk dikendarain. Kemudian dia cerita bahwa Nabi SAW biasanya kalau hendak perang, beliau itu menyamarkan tujuannya. Umpamanya mau berangkat ke timur, tapi beliau seakan-akan mau ke barat. Padahal niat beliau ke timur. Tapi jalannya beliau ke barat, lalu nanti beliau berputar menuju ke arah timur. Kecuali perang Tabuk ini. Beliau tidak menyamarkan tujuannya, dijelaskan kepada para sahabatnya. Karena pada waktu itu, fi harrin syadid. Panasnya begitu beratnya. Subhanallah, teman-teman yang di Oman nih, tahu panasnya padang pasir. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Beliau mengatakan bahwasanya yang dihadapi ini perjalanan yang panjang. Kira-kira 700 km. Kemudian di daerah, di padang pasir yang sedikit ada air di sana. Wastaqbala adadan katsiran. Pasukan yang dihadapi jumlahnya banyak. Maka Nabi SAW menerangkan dengan jelas sekali tujuan beliau. Kenapa? Agar para sahabat bersiap-siap. Beliau katakan kita mau berangkat ke Tabuk. Wal muslimun ma'a Rasulullah SAW. Dan jumlah umat Islam pun pada waktu itu banyak. Yang tidak terkumpulkan dalam catatan. Karena pada masa itu sudah mulai dicatat yang mau ikut perang ini siapa saja ya. Daftar. Kalau perangnya itu memang tidak diwajibkan. Yo berangkat, siapa yang mau berangkat. Atau Nabi mengutus sahabatnya sallallahu alaihi wasallam 300 orang, 50 orang, 40 orang. Mereka dicatat. Karena nanti mereka akan mendapatkan bagian. Keluarga mereka ditinggal juga menjadi tempat perhatian dari pemerintahan yang ada pada waktu itu. Pada waktu perang Tabuk tidak nampung buku catatan buat mereka. Qala Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil bihi wahyun min Allah. Tidak ada satu orang pun yang punya niat absen kecuali dia berprasangka nggak akan ketahuan dia nggak hadir. Karena apa? Karena jumlahnya banyak. Umpamanya anak di kelas kalau ngajar, yang diajar cuma 10 orang, anak akan tahu. Subhanallah jamaah, gak bisa dikecilkan hasilnya Zubair. Hah? Berapa saat? Jadikan 24. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya kalau jumlah yang hadir cuma 10 orang, Anda jadi tahu kok tinggal 8. Tapi pada waktu jumlah mahasiswa 100 orang, kalau ada 3 orang yang absen, maka mereka tidak akan ketahuan.
pada waktu itu ya orang akan tahu kalau dia absen, nggak akan ketahuan oleh Nabi SAW selama tidak turun wahyu. Kalau turun wahyu selesai, Allah yang akan ngasih tahu Nabi-Nya SAW. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabati thimar wa dhilal fa ana ilaiha as'ar. Kata Ka'ab bin Malik, pada masa itu Nabi alaihi salatu wassalam berperang itu di saat buah-buah sudah mulai bisa dipanen. Kurma itu udah mulai bisa dipanen. Udah masa rutop ya, yang seger-seger, yang kuning separuhnya udah agak coklat. Kemudian masa itu juga musim panas. Ditambah lagi orang lebih suka berada di bawah naungan pohon, di bawah naungan kebun kurmanya. Dan kata Ka'ab bin Malik dengan jujur, fa'ana ilaiha as'ar. Aku lebih condong kepada tadi. Untuk istirahat terlebih dulu. Fatajahaza Rasulullah SAW. Wal muslimuna ma'ahu. Rasulullah SAW mempersiapkan diri. Dan kaum muslimin mempersiapkan diri. Maaf. Dan artinya Ka'ab mau berangkat perang. Kondisi dia walaupun buah-buahan sedang masak ya, orang-orang lebih suka di bawah pohon kurma mereka, tapi disebutkan aku lebih condong untuk mengikuti peperangan tersebut. Dan Rasulullah SAW bersiap-siap, umat Islam bersiap-siap. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaz ma'ahu. Dan aku pun juga telah pergi untuk mempersiapkan diri untuk berangkat bersama Nabi SAW. Fa arji wa lam aqdi syai'an. Tapi aku pulang sampai rumah tidak ada sesuatu pun yang aku siapkan. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Ka'ab mengatakan aku bisa melakukan itu kalau aku mau. Artinya bisa berangkat bersama Nabi SAW. Kemudian falam yazal yatamada bi hatta istamara an-nas istamara bin nasil jid. Aku terus ingin mempersiapkan diri, ingin berangkat, sampai akhirnya orang-orang berangkat. Mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Akhirnya masa keberangkatan pasukan itu telah datang. Nabi SAW berangkat bersama pasukan, bersama umat Islam bersama dia. Dan aku, kata Ka'ab, walam aqdi min jihazi syai'an. Aku belum menyelesaikan persiapanku. Thumma ghadatu faraja'tu walam aqdi syai'an. Katanya, aku terus gitu pulang, aku mau siap-siap, ternyata gak siap-siap. Hal itu sampai para sahabat itu kayaknya udah jalan, udah cukup jauh mereka. Dikatakan watafaratal ghazu. Mereka sudah ketinggalan lah Ka'ab bin Malik. Tapi dalam diri saat mengatakan fahamamtu an artahil faudrikahum. Ketika mereka udah berangkat, udah jauh nih, ada di diri saat tetap keinginan dia untuk perang. Artinya bukan dia orang yang pura-pura ingin kebaikan. Bukan. Bukan dia manusia yang memang ingin absen. Tapi saat mengatakan fahamamtu an artahila faudrikahum. Aku punya keinginan, punya tekad untuk berangkat sehingga aku bisa menjumpai mereka. Artinya kan pasukan itu akan beristirahat, mungkin dia akan lebih cepat. Apalagi ada 2 ekor onta yang dia miliki. Sehingga dia bisa bergantian. Dia naik yang satu biarin kosong. Nanti di tempat lain dia pindah lagi. Dia benar-benar ingin berangkat. Kata Ka'ab, faya laitani fa'altu. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Andai kata aku melakukan itu. Tapi aku tidak melakukan itu. Ka'ab mengatakan itu tidak ditakdirkan buat aku.
Orang berdalih dengan takdir boleh ketika sudah terjadi. Artinya dia umpamanya melakukan sesuatu, ya Allah ya, kemudian dia sudah bertobat, dia minta ampun sama Allah. Ya udah takdir Allah ya, anak harus seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Di saat mengatakan fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswa illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzarallahu ta'ala minad du'afa. Aku setiap keluar, saat keluar rumah, mungkin dia mau ke pasar ya. Kata Sa'ad mengatakan, aku tidak melihat orang yang bisa aku contoh. Kecuali orang-orang munafik. Yang memang gak berangkat karena kemunafikannya. Atau orang-orang yang lemah. Yang memang Allah memberikan alasan buat dia untuk tidak ikut berperang. Ya sudah. Sa'ad gak berangkat. Dia ingin berangkat, dia punya keinginan berangkat. Sekali lagi kita harus tekankan bahwa saat bercerita dia punya tekad untuk berangkat. Hanya dia menunda. Dan saat cerita, Ka'ab cerita bahwasanya Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi tidak menyebutkan tentang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik memiliki kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW. Karena dia termasuk sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah. Sehingga nama dia tercatat dan dia minan nuqaba. Termasuk orang yang dipilih untuk memimpin. Bertanggung jawab atas orang-orang bawahan dia. Maka ternyata Nabi SAW tidak menyebut nama dia sampai beliau telah berada di Tabuk. Ketika beliau berada di Tabuk, faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Beliau berkata ketika sampai Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Di mana nih Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadhara ila itfaih. Dia tertahan oleh baju dia. Gak bisa berangkat lagi menikmatin baju dia. Dan memandang ke kanan kiri dia. Artinya, ya, dia lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Dan tidak datang. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qult. Betapa buruk yang kau katakan tentang saudaramu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah, wahai Rasulullah, kita tidak tahu tentang dia kecuali baik. Kecuali kebaikan. Kita ini kadang-kadang tahu sahib kita, teman kita tahu kebaikan orang itu. Kemudian suatu saat dia nggak kelihatan. Maka kita perlu cari alasan. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW mendengarkan dua orang, yang satu mencela, yang satu memuji? Nabi diam. Beliau tidak mengomentari Mu'ad dan tidak mengomentari itu sahabat dari Bani Salimah. Fabainama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab. Ketika Nabi lagi duduk, pandangan beliau memandang ke arah Madinah, ke arah kota Madinah. Beliau melihat ada seorang yang memakai baju putih. Dilihat orang dari kejauhan pakai baju putih. Yang fata morgana dengan adanya dia itu, fata morgana itu hilang. Karena ada orang yang berjalan dari kejauhan. Lalu Nabi mengatakan, kun Aba Khaisama. Jadilah Abu Khaisama. Mudah-mudahan ini Abu Khaisama nih. Fa'idha huwa Abu Khaisama al-Ansari. Ternyata betul, dia tuh Abu Khaisama al-Ansari. Para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi Nabi mengatakan itu sebagai bentuk firasat Nabi. Kalau itu Abu Khaisama. Atau karena Nabi memang kelihatan dari arah itu, Nabi bisa melihat.
Ada tanda-tanda di wajahnya, ini kayaknya Abu Khaythama. Karena Allah memberikan kekuatan kepada Nabi SAW yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan ternyata fa'idha huwa Abu Khaythama al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamr hina lamazahul munafiqun. Dan betul dia Abu Khaythama. Abu Khaythama ini seorang sahabat Nabi yang ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat sedekah, Abu Khaythama ini membawa satu sok kurma. Satu sok itu ya mungkin sekarang dikatakan 3 kilo. 3 kilo kurma kira-kira yang dia bawa. Dia bawa itu satu sok tamar, dan ketika itu malah dicela sama orang-orang munafikin. Orang munafik ini ya Allah, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka ya. Ketika Abu Khaythama bawa hanya sekedarnya. Apa kata orang munafikin? Allah tuh gak butuh dengan satu sok yang kau sedekahkan. Sudahlah makan buat keluargamu aja. Kalau ada sahabat Nabi yang membawa sedekah banyak, apa kata mereka? Aduh, ini orang mau riak aja, kepingin pamer, kepingin dipuji orang. Maka hati-hati jemaah. Hilangkan perasaan di diri kita mencela saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika dia sedekah sedikit, maka kita seharusnya subhanallah. Dia orang-orang yang baik, walaupun hanya punya sedikit, dia tetap sedekah. Kalau ada orang banyak, Masya Allah, semoga Allah menerima dia. Tapi orang munafikin itu memang musuhnya umat Islam. Mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka berpakaian seperti pakaian umat Islam. Tapi mereka menyimpan kekufuran dan permusuhan yang mendalam kepada Islam. Qala Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Hadrani bathi. Ketika aku dengar Nabi lagi perjalanan pulang. Ternyata pada waktu perang Tabuk itu, Nabi SAW tidak menghadapi musuh. Musuhnya pergi. Nabi tinggal di Tabuk beberapa lama untuk menakut-nakutin orang-orang yang mungkin hendak menyerang Madinah. Dan untuk menampakkan power umat Islam pada waktu itu, baru pulang. Akhirnya Ka'ab bin Malik mendengar berita pulangnya Nabi SAW. Ketika itu hadarani bathi. Datang kegalauan, kegundahan ya. Jadi kacau hatiku, jadi sedih aku. Fatafiktu atadzakarul kadhib. Maka ketika itu aku berfikiran untuk berdusta. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Besok cara apa ya supaya aku terlepas dari amarah Nabi SAW. Wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku berusaha untuk minta tolong dari keluarga-keluarganya yang bisa memberikan usulan kepada dia. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman. Zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Ketika kedatangan Nabi sudah semakin mendekat, hilang tuh keinginan untuk berdusta, hilang dari diriku. Keinginan untuk mengatakan kebatilan hilang dari diriku. Bahkan yang ada pada diriku adalah ilmu. Aku tahu kalau aku tidak akan selamat dari apapun selama-lamanya kecuali aku jujur. Maka aku pun berazam untuk jujur. Wallahi jamaah, ini kelebihan orang-orang yang jujur. Kita tuh kalau biasa jujur, maka insya Allah kita akan terus jujur. Karena Nabi SAW ketika beliau mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harus jujur karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan.
Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Ada orang yang terus dia berusaha untuk jujur. Terus dia berusaha untuk jujur. Sehingga akhirnya dikasih stempel sama Allah, ditulis siddiq, orang yang jujur. Tapi orang yang biasa dusta, ya udah biasa dia dusta. Bahkan kedustaan buat dia bukan sesuatu yang yang menakutkan lah buat dia. Maka wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Pagi hari Nabi masuk kota Madinah. Dan biasanya disebutkan di sini, Nabi alaihi salatu wasallam kalau datang dari safar, beliau datang ke masjid dulu. Beliau biasa datang di waktu pagi hari. Jadi memang Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kalau datang dari safar jangan di malam hari, ngerepotin orang. Kadangkala ada ketidaknyamanan, orang lagi tidur dibangunin, maka disuruh datang tidak di malam hari. Maka Nabi biasanya istirahat masuk Madinah ketika pagi hari. Beliau masuk Masjid Nabawi, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau duduk, tidak pulang ke rumahnya. Beliau duduk di sana untuk menjumpai orang-orang. Falamma fa'ala dzalika jaa'a al-mukhallafuna ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ketika beliau duduk di sana, datanglah orang-orang yang absen, yang tidak ikut perang Tabuk itu datang. Di sana mereka minta maaf karena tidak bisa hadir dan mereka bersumpah. Mereka bersumpah. Bahwasanya mereka sedang sakit, mereka sedang ada urusan, mereka sedang ada ini. Dan itu orang-orang munafikin. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka pada waktu itu 80 lebih. Jumlah yang minta maaf, yang bersumpah sama Nabi SAW. Kalau dia memang nggak bisa hadir karena ada alasan, jumlah mereka 80 lebih. Faqabila minhum alaniyatahum wa baya'ahum wa astaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta jitu. 80 orang lebih itu Nabi nerima alasan mereka. Bahkan Nabi membaiat mereka. Dan Nabi memintakan ampun buat mereka. Adapun masalah rahasia mereka diserahkan sama Allah. Hatta jitu. Sampai Ka'ab bin Malik datang. 80 orang udah lewat nih. Ka'ab datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam, Nabi SAW tersenyum. Tapi senyumnya pahit. Senyuman orang yang sedang marah. Beliau tersenyum. Tapi Ka'ab tahu. Itu bukan senyuman biasa. Itu senyuman orang yang sedang marah. Thumma qal, ta'al. Nabi mengatakan, sini kau, kemari. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku jalan menuju Nabi SAW sehingga aku duduk di hadapannya. Jadi Ka'ab bin Malik di hadapan Nabi SAW. Faqala li, ma khallafak. Lalu Nabi bertanya kepadaku, apa yang menyebabkan engkau absen, tidak hadir? Alam takun qad ibta'ta dhahraka. Bukankah engkau sudah beli tungganganmu? Sudah beli onta yang akan kau tunggangi. Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Laqad u'titu jadalan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku demi Allah, andai kata aku duduk di hadapan orang lain selain engkau dari siapa saja dari penduduk bumi ini, aku yakin, aku merasa aku akan keluar dari amarah orang tersebut dengan alasan. Karena aku dikasih kelebihan sama Allah. Dikasih orang yang bisa bersilat lidah. Kata Sa'ad.
Kata Ka'ab bin Malik. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Kata Ka'ab, kalau aku demi Allah berdusta kepadamu hari ini sehingga engkau ridha, engkau jadi suka. Karena ternyata aku tidak absen karena ada alasan. Yang alasan itu bisa diterima tentunya dengan berbohong. Hari ini engkau ridho kepada aku. Tapi aku yakin Allah akan membongkar kebohonganku dan membuat dirimu murka kepadaku. Wa in haddathtuka bi haditha sidqin tajidu alayya fihi. Kalau aku berkata jujur kepadamu, maka aku tahu engkau akan marah kepadaku. Engkau akan marah kepadaku. Inni la arju fihi uqballah azza wa jalla. Aku berharap, walaupun engkau marah kepada aku berharap Allah memberikan taubatnya kepada aku. Dan akan ada akhir kebaikan buat diriku. Apa kata Ka'ab bin Malik? Wallahi ma kana li min uthrin. Demi Allah, aku tidak punya alasan. Wallahi, demi Allah, ma kuntu qattu aqwa wa aisara minni hina tahallaftu anka. Demi Allah, aku berada dalam kondisi yang paling prima ketika aku tidak ikut dalam perang ini. Ketika aku absen. Itu kata Ka'ab bin Malik. Jadi aku nggak ada alasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad sadaq. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, adapun orang ini maka dia jujur, benar yang dia ucapkan. Faqum, silakan kau pergi. Berdiri dan pergi hatta yaqdiyallahu fi. Sudah, silakan pergi. Sehingga Allah memutuskan hukuman buat engkau. Wasara rijal min bani Salimah fattaba'uni. Kemudian ada beberapa lelaki dari Bani Salimah mengikuti aku. Faqalu li, wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Kau selama ini belum pernah berbuat dosa. Laqad ajazta fi an la takuna i'tazarta ila Rasulullah SAW bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun. Kemudian dia mengatakan, apa enggak cukup engkau tadi itu sudah alasan bohong seperti orang-orang yang bohong itu? Kan Nabi akan memohonkan ampun buat engkau dan cukup. Subhanallah jemaah. Mereka mengatakan cukup sudahlah. Doa Nabi alaihissalam, seharusnya engkau bohong. Ternyata ada orang-orang yang lebih mengutamakan untuk berbohong. Selamat pada waktu itu. Walaupun esok harinya dia tidak tahu bagaimana kondisi dia. Qala fawallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah SAW fa ukadziba nafsi. Orang itu terus maksa ngomong sama aku sampai ada berubah pikiran di diriku. Aku mau balik, mau jumpai Nabi SAW. Untuk apa? Untuk minta maaf kalau tadi yang aku omongkan nggak benar. Ini kita lihat jemaah. Teman itu berbahaya buat kita. Kadangkala sahib itu membuat kita jadi berdusta. Membuat kita jadi melakukan dosa. Tapi dosa ini dibungkus dengan kebaikan. Udah gak apa-apa. Tadi orang-orang pada bohong. Dan kan Nabi memintakan ampun. Cukuplah. Kan dosamu gak banyak. Kesalahan yang kau lakukan artinya tidak pernah gitu loh. Kepada Nabi SAW. Cuma sekali ini cukup. Dimintakan ampun nama Nabi SAW. Semoga diampuni dosa-dosamu. Akhirnya Ka'ab kepingin balik untuk meralat. Kalau sekarang itu apa? Meralat BAP-nya. Itu ingin dia ralat. Kemudian, thumma qultu lahum. Lalu aku berkata kepada mereka yang maksa ini. Yang menekan diriku. Aku katakan kepada mereka. Hal laqiya hadha ma'iya min ahad. Apakah ada selain aku yang seperti ini?
yang jujur. Yang akhirnya sama Nabi SAW suruh pergi sehingga menanti keputusan dari Allah Jalla Jalaluh. Faqala na'am. Qalu na'am. Laqiyahu ma'aka rajulani. Qala mithla ma qulta. Wa qila lahuma mithlu ma qila laka. Qala qultu man huma. Siapa orang dua? Orang dua itu yang seperti aku, yang jujur, yang berkata seperti apa yang aku katakan, kemudian sama Nabi juga dikasih jawaban yang sama seperti jawaban yang diberikan kepada aku. Dua orang itu adalah Murarah ibn Rabi al-Amri. Murarah ibn Rabi al-Amri bersama Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Berarti tiga orang yang jujur. Qala fadhakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihima uswah. Subhanallah jemaah. Aku dikasih tahu dua orang ini orang soleh yang pernah ikut perang Badar. Maka udah ada suri tauladan. Akhirnya kuat hatinya Ka'ab bin Malik. Kita ini memang kalau ngelihat sendirian susah. Tapi ternyata ada orang lain yang sama seperti kita. Ka'ab bin Malik akhirnya fihi ma uswa. Dia katakan ada tauladan di mereka. Sudah. Qala fajtanabana nas. Au qala taghayyaru lana. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Orang-orang jadi berubah sikapnya kepada kami yang tiga ini. Mereka seakan-akan gak kenal sama kami. Dan seakan-akan bumi tempat dia berpijak pun jadi aneh buat Ka'ab bin Malik. Fama hiya bil ardi allati a'rif. Ini buminya kayaknya berubah. Kenapa? Karena orang-orangnya sikapnya berubah. Tidak diajak bergaul, dijauhin, dikucilkan. Falabithna ala dhalika khamsina lailatan. Bayangkan jemaah, proses taubatnya ini, hukuman yang dikenakan kepada tiga orang ini, kata Ka'ab bin Malik 50 hari. Berubah tuh orang-orang. Mereka jadi tidak menemani kami, tidak bersahabat dengan kami. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang temanku itu. Siapa dua orang itu? Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Dua orang ini akhirnya enggak keluaran dari rumah. Mereka tinggal di rumahnya, berdiam di rumahnya, nangis kerjanya. Subhanallah jamaah. Mereka 50 hari nangis di rumah. Memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh karena enggak punya alasan kenapa tidak ikut perang Tabuk itu. Kemudian wa amma ana fakuntu asyabbal qaum ajladahum. Kalau aku beda sama dua orang itu. Aku yang paling kuat, yang paling tahan banting di antara mereka. Aku keluar rumah, aku sholat bersama orang-orang Islam di masjid, aku jalan ke pasar dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Ini keputusan dari Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun yang berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salam am la. Aku tuh datang salat berjamaah sama Nabi SAW. Selesai salat aku datang kepada Nabi SAW dan aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau di tempat duduknya, tempat sholatnya. Dan aku nggak tahu Nabi menjawab salamku apa enggak. Jadi aku lihat apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku aula. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhar. Dan aku sholat dekat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan aku mencuri-curi pandang kepada Nabi SAW. Jamaah, ini Ka'ab bin Malik tidak pernah absen dalam perang manapun. Kecuali satu peperangan Tabuk ini dan perang Badar yang tadi sudah disebutkan. Dan dia termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Jadi kita nggak boleh meremehkan dosa yang kita lakukan.
Kata Ka'ab, aku curi-curi pandang. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Kalau aku sedang salat sunnah, ya, Nabi itu memandang kepadaku. Jadi Ka'ab tahu dia memang sedang curi-curi pandang. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Kalau aku memandang beliau, beliau buang wajahnya. Beliau tidak mau memandang kepadaku. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatin muslimin. Sampai ketika berlalu cukup panjang, aku dikucilkan. Aku tidak disapa oleh orang-orang Islam. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haitin Abi Qatadah. Sampai satu hari aku akhirnya menaiki tembok pagar rumahnya Abu Qatadah. Jadi dia naik ke temboknya, ke pagarnya, nggak lewat pintunya. Abu Qatadah ini sepupunya, anak pamannya Ka'ab bin Malik. Diceritakan Abu Qatadah ini adalah ahabun nas ilayya. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi. Fawallahi ma radda alaihi salam. Aku ucapkan salam kepada dia, demi Allah dia tidak menjawab salamku. Kita tahu bahwasanya menjawab salam itu wajib. Tapi ada kondisi tertentu ternyata kita tidak boleh menjawab salam mereka. Ini yang disebut hajir dari Islam. Orang ini sedang dikucilkan, sedang dihukum. Faqultu lahu ya Aba Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu. Aku bersumpah dengan nama Allah. Apakah engkau tahu kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ini pertanyaan Ka'ab kepada Abu Qatadah. Fasakat. Diam Abu Qatadah. Ngomong gak mau. Jawab omongan Ka'ab gak mau. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat. Aku kembali minta dengan nama Allah, dia tetap diam. Aku kembali minta kepada dia yang ketiga kali, lalu dia menjawab. Apa jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ketika itu kata Ka'ab bin Malik, fafadat aynaya. Gak tahan Ka'ab bin Malik, air matanya mengalir, katakan. Lalu aku meninggalkan dia sampai aku menaikin temboknya lagi. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Ketika aku berjalan di pasar Madinah, tahu-tahu ada orang Nabatian. Orang Nabatian ini dari Syam. Ada orang Syam, Nabati itu bisa artinya adalah apa ya? Falah itu petani. Disebut dari negeri Syam. Tahu-tahu ada orang Nabatian dari ahli Syam datang membawa makanan yang dia jual ke Madinah. Dia berdagang di Madinah. Dia bertanya, man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Siapa yang tahu sama Ka'ab bin Malik? Tunjukkan kepada aku mana Ka'ab bin Malik. Lalu orang-orang pada nyebut, itu Ka'ab. Tunjuk, itu tuh Ka'ab. Maka orang Nabatian ini datang membawa surat. Ini ada surat kepadamu dari Raja Ghassan di Syam sana. Ada raja di Syam dari kerajaan Ghassasinah. Kata Ka'ab, aku bisa baca. Aku orangnya bisa menulis. Lalu aku baca. Tahu apa isi surat yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik. Amma ba'd. Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Telah sampai kepada kami bahwa temanmu telah mengucilkanmu. Walam yaj'alkallah bidari hawanin wala madyatin. Allah tidak menjadikan engkau di bumi kehinaan yang kemudian engkau disengsarakan di sana. Falhaq bina nuwasik. Silakan engkau pindah ke tempat kami.
bergabung dengan kami akan senangkan engkau. Faqultu hina qara'tuha wa hadhi aidan minal bala. Saat dalam kondisi imannya sedang diuji, dapat ujian yang lebih berat lagi. Maka saat mengatakan ini juga termasuk bala, kata Ka'ab bin Malik. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, aku berangkat, aku cari tungku api di sana, lalu surat itu aku masukkan ke sana, aku bakar. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Ketika berlalu 40 hari dari 50 hari. 40 hari udah lewat nih. Tahan nih Ka'ab bin Malik. Wastalbathal wahyu. Dan ditunggu turunnya wahyu. Artinya wahyu Allah belum turun. Kan Nabi SAW mengatakan, engkau pergi silakan sampai Allah yang menurunkan keputusan. Tentang kalian ini bagaimana? Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Ternyata Nabi SAW mendatangiku. Afwan, bukan Nabi SAW, ana salah baca. Idza Rasulillah ya'tini. Utusan-utusan Allah. Jadi Nabi mengutus seseorang untuk menjumpai Ka'ab bin Malik. Faqala, lalu utusan Nabi SAW berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Nih di hari ke-40, Nabi mengutus seorang, dia mengatakan bahwasanya beliau menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Menyuruhmu untuk meninggalkan istrimu. Ka'ab bertanya, lihat jemaah. Bagaimana konsistensi mereka untuk taat dan patuh kepada Nabi SAW. Ka'ab bertanya, utalliquha ammadha af'al. Yang Nabi inginkan apa? Aku menceraikan dia atau gimana? Artinya Ka'ab siap dengan keputusan Rasulullah SAW. Qala la, bal i'tazilha fala taqrabanna. Enggak, Nabi hanya menyuruhmu untuk meninggalkan istrimu, jangan kau dekati dia, bukan menceraikannya. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Sama dua orang itu, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, sama juga disuruh meninggalkan istrinya. Faqultu limra'ati, maka Ka'ab berkata kepada istri, aku berkata kepada istriku, udah, engkau pulang ke keluargamu, engkau tinggal di sana sampai Allah memberikan keputusan. Jamaah. Jadi ujian semakin berat. Diuji dengan surat dari Raja Ghassan, diuji untuk berpisah sama istrinya, untuk tidak lagi istrinya melayani dia. Akhirnya istrinya disuruh pulang, dia melayani diri dia sendiri di situ. Kemudian wa arsala ila faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah SAW. Lalu istrinya Hilal bin Umayyah, satu dari tiga orang ini, mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun da'i laysa lahu khadim. Ya Rasulullah SAW, Hilal bin Umayyah ini orangnya sudah sepuh dan dia nggak punya pembantu. Fahal taqra an akhdumahu, apakah engkau nggak suka kalau aku melayani dia? Apa kata Nabi SAW? La, nggak apa-apa engkau melayani dia, tapi dia nggak boleh mendekatimu. Artinya dia boleh tidur sama dia. Faqalat, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Ya Rasulullah, dia sudah tua. Dia nggak punya lagi keinginan untuk menghubungi istrinya. Udah nggak ada Rasulullah SAW. Wallahi, istrinya bersumpah, demi Allah, ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Ya Rasulullah, dia sejak 40 hari yang lalu, sejak kedatanganmu sampai hari ini, dia tetap nangis. Dia menangis sampai hari ini.
takut sama Allah Jalla Jalla. Subhanallah jamaah ya. Kita kadang-kala menangis ketika Ana menangis kadang-kala karena cerita ini mengharukan. Tapi bukan karena takut kepada Allah tangisan Ana. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa menangisi dosa-dosa kita. Sebagaimana Hilal bin Umayyah bersama Murarah bin Rabi menangis selama 50 hari. Karena takut sama Allah. Allah tuh berkata kepada Nabi-Nya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau aku adalah maha pengampun dan maha pengasih. Iya, Allah maha pengampun dan maha pengasih. Tapi Allah juga mengatakan, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih, azabku itu. Maka sahabat Nabi yang kenal sama Allah, yang kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berat buat mereka. Karena mereka melakukan kesalahan yang semoga Allah mengampuninya. Lalu istrinya Hilal mengatakan, sebagian keluargaku mengatakan, coba engkau izin. Faqala li ba'du ahli afwan. Sebagian keluarganya Ka'ab bin Malik nyuruh Ka'ab bin Malik untuk minta izin kepada Nabi SAW agar istrinya melayani dia. Apa kata Ka'ab bin Malik? Faqultu la asta'dhinu fiha Rasulullah SAW. Enggak, aku enggak akan minta izin kepada Nabi SAW. Seperti istrinya Hilal bin Umayyah, enggak. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW idza sta'tantuhu fiha wa ana rajulun syab. Gimana kalau aku datang menyumpai Nabi, aku minta izin kepada Nabi SAW. Kira-kira jawaban Nabi apa? Lalu aku ini orang masih muda, kata Ka'ab bin Malik. Masya Allah, Ka'ab tahu diri jemaah. Falabithu bidzalika 10 lain. Aku 10 hari enggak ada yang melayaniku. Fakamula lana 50 lailatan min hina naha an kalamina. Akhirnya lengkap selama 50 hari. Mulai saat kita dilarang diajak berbicara itu 50 hari. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Tsumma shallaitu salat al-fajri sabaha 50." Lalu di hari ke-50 di subuhnya aku berangkat salat subuh ala dhahri baitin min buyutina. Masya Allah, dia salat subuh di atas rumahnya. Bukan di lotengnya, ya di atap rumahnya. Dia salat. Fabaina ana jalisun ala al-haylati dzakara Allah Ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Aku duduk selesai salat subuh. Kondisiku itu seperti yang Allah sebutkan. Bahwa aku sudah dengan diriku sendiri udah sempit. Dan bumi yang luas ini pun jadi sempit buat aku. Gak diajak ngomong sama orang. Dikucilkan sama orang. Salam gak dijawab. Datang kepada orang yang dia cintai pun seakan-akan tidak kenal sama dia. Ka'ab menceritakan kondisi dia benar-benar sempit. Udah gak tahan dia. Sami'tu sawta sarikhin aufa ala sala. Aku mendengar teriakan orang yang berteriak dari atas Jabal Sala. Jadi Sala itu gunung yang ada di Madinah. Jadi kalau ke Madinah, kalau kita menghadap kiblat, di sebelah kanan kita itu ada Jabal Sala. Jabal Sala itu yang dibaliknya itu tempat pusku para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq yang dikenal dengan 7 masjid. Itu jabalnya, bukitnya disebut Bukit Sala. Aku mendengar orang yang naik ke Jabal Sala berteriak. Dia
Yaqul bi'a'la sautihi, dia berteriak dengan suara dia yang paling tinggi, mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau. Jadi ini pengumuman kepada seluruh penduduk Madinah dan kepada Ka'ab bin Malik bahwa masa pengasingan sudah selesai, masa pengucilan sudah selesai. Dia mengatakan ketika dia dengar itu, fakharartu sajidan, maka aku langsung sujud. Wa araftu annahu qad jaa faraj, dan aku tahu kalau sudah datang jalan keluar. Buat aku sudah datang solusi. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitaubatillah azza wa jal alaina hina shalla salat al-fajr. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan pengumuman kepada para sahabat kalau Allah telah menerima taubatnya. Subhanallah jemaah. Tuh, mereka tahu taubatnya diterima ketika mereka masih hidup. Wallahi kita ini yang taubat berulang kali, yang minta ampun sama Allah, kita sampai sekarang nggak tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kita berharap. Fadhahaban nas yubashshiruna. Orang-orang akhirnya pada memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashsharun. Dan juga berangkat menjumpai Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah. Orang-orang pada memberikan kabar gembira. Warakadha rajulun ilayya farasan. Kemudian ada orang yang berlari menujuku. Larinya seperti kuda dia. Rajulun ilayya farasan. Lari dengan kencang menujuku. Wasa'asain min aslam qibali. Dan ada orang yang juga datang dari Aslam ya, yang bernama Hamzah bin Umar al-Aslami. Wa aufa 'alal jabal wa kana as-saut asra' minal faras. Ternyata orang-orang itu yang lari untuk memberikan kabar gembira kepadaku didahului dengan suara orang yang berteriak tadi. Sehingga kabar gembira telah didengar oleh Ka'ab bin Malik sebelum orang-orang datang kepada dia. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni. Ketika datang kepadaku orang yang suaranya tadi berteriak, akhirnya setelah dia berteriak, dia datang menjumpai Ka'ab bin Malik. Ketika itu aku buka bajuku, kedua pakaianku, kemudian aku berikan kepada dia karena kabar gembira dia buat aku. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah, aku nggak punya baju kecuali yang aku berikan kepada dia pada hari itu. Terus apa yang dilakukan? Nggak punya baju selain yang dia pakai. Wasta'artu thawbaini. Aku pinjam baju. Kedua bajuku aku hadiahkan kepada dia. Karena dia memberikan kabar gembira kepadaku. Akhirnya aku pinjam dua baju, aku pakai. Dua baju artinya sarung sama selendang biasanya pakaian mereka. Falabistuhuma. Wantalaqtu ata'ammamu. Akhirnya aku berangkat bersama orang-orang menuju ke Rasul SAW. Dia berangkat menuju kepada Nabi SAW. Yalatalaqani nas faujan. Orang-orang datang menyambutku, mengucapkan selamat kepadaku dengan taubat yang telah diterima. Kemudian orang-orang mengatakan litahnika taubatullah alaik. Engkau harus senang, bahagia, selamat atas taubat Allah kepadamu. Hatta dakhaltul masjid. Sampai aku masuk ke masjid. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Nabi sedang duduk dikelilingi oleh sahabat. Talha bin Ubaidillah bangun dan dia menyalamiku dan memberikan ucapan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin khairuh. Kata Ka'ab bin Malik, tidak ada satupun dari orang muhajirin yang berdiri yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Talha bin Ubaidillah. Maka Ka'ab nggak pernah lupa dengan Talha bin Ubaidillah dengan peristiwa itu. Qala Ka'ab, falamma salamtu ala Rasulullah SAW, qala wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur. Ingat 50 hari yang lalu, ketika Ka'ab datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Nabi tersenyum. Ka'ab masih ingat senyuman itu, senyuman orang yang marah
kepada dia. Tapi setelah 50 hari, Ka'ab mengatakan, ketika aku mengucapkan kepada Nabi SAW salam, aku lihat wajahnya berseri-seri dari bahagia beliau. Beliau bahagia dengan kejujuran Ka'ab bin Malik. Beliau bahagia dengan taubat yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik. Lalu Nabi SAW mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummu. Bergembiralah engkau dengan hari terindah buat engkau yang pernah engkau lewatin dalam kehidupanmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Nabi memberikan kabar gembira seperti itu. Karena ini benar-benar hari hari yang paling indah, jamaah. Bagaimana seorang tahu Allah menerima taubat kita? Makanya sebagian sahabat itu mereka mengatakan, kalau aku tahu sujudku diterima oleh Allah, aku ingin pada waktu itu mati. Karena Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ka'ab bertanya, ini datang dari engkau wahai Rasulullah SAW, apa datang dari Allah? Maksudnya bahwasanya aku diterima taubatnya. Qala la bal min indillah azza wa jal. Bukan dari aku, tapi dari Allah azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau sedang gembira, wajahnya bersinar sampai seakan-akan wajah beliau itu seperti potongan rembulan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kita tahu itu udah biasa, kita tahu itu ma'ruf udah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian falamma jalastu baina yadayhi. Lalu ketika aku sudah duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, maka Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya bentuk taubatku kepada Allah. Nih orang sudah diterima taubatnya, dia masih taubat lagi. Dan dia mengatakan bahwa salah satu bentuk taubatku, aku akan berlepas diri dari hartaku semuanya, mali sedekah ilallah, sebagai sedekah buat Allah dan Rasul. Faqala Rasulullah amsik alaika ba'da malik. Ini Ka'ab dari bahagianya, dia ingin mensedekahkan semua hartanya buat Allah dan Rasul. Ini jamaah, salah satu tanda kita diterima amalannya, kita tuh semakin baik. Kita jadi semakin dekat sama Allah. Orang pulang haji, pulang semakin kencang ibadahnya, semakin tepat waktu sholatnya, semakin banyak sedekahnya, insya Allah diterima. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Di Ka'ab bin Malik, ketika taubatnya diterima, dia malah ingin mengeluarkan semua hartanya di jalan Allah Jalla Jalla. Tapi apa kata Nabi SAW? Amsik alaika ba'da malika fahuwa khair laka. Sisakan sebagian buat engkau. Sisakan sebagian buat engkau. Itu lebih baik buat engkau. Faqultu inni umsiku sahmi ladhi bi Khaybar. Kalau gitu, bagianku di Khaybar itu yang aku pegang. Sisanya buat Allah dan Rasulullah. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku karena aku jujur. Dan termasuk taubatku, aku tidak akan berbicara kecuali jujur selama aku hidup. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulullah SAW ahsan mimma ibtalani Allah ta'ala. Kata saat sejak kejadian aku tidak pernah melihat bahwasanya sampai selama aku hidup, aku tidak pernah melihat orang yang diuji seperti ujian yang aku dapatkan karena kejujuranku dalam berbicara. Setelah wallahi ma ta'amattu, dia cerita bahwa aku tidak pernah berdusta lagi sejak hari itu, sejak aku berbicara kepada Nabi SAW sampai hari ini. Dan aku berharap Allah menjagaku selama aku hidup dari dosa itu. Allah menurunkan
firman Allah di surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Laqad taballahu 'alal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, sampai firman Allah, innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Kemudian Allah mengatakan ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya, disebutkan bagaimana kejujuran itu menyelamatkan orang. Ka'ab mengatakan, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qat. Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepadaku setelah Allah memberikan hidayah kepadaku lebih besar dalam diriku dari kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia begitu bahagia ketika itu dia tidak berdusta. Kalau dia berdusta, maka dia akan hancur seperti binasanya orang-orang yang berdusta, yang mana Allah menurunkan firman-Nya kepada para pendusta itu. Di surat At-Taubah ayat 95-96 Allah mengatakan sayahlifuna billahi lakum. Di surat Taubah ayat 95-96 Allah mengatakan dia akan bersumpah kepada kalian. Idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah ini minta maaf enggak bisa ikut perang karena sakit, karena ada urusan ini itu macam-macam, sehingga kalian jadi ridha dengan mereka. Allah tuh tidak ridha dengan kelakuan orang-orang fasik. Maka jamaah, itulah cerita Ka'ab bin Malik. Di akhir cerita Ka'ab mengatakan, kunna khulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Kita ini bahagia banget ya, karena kita tidak termasuk dari orang-orang yang tadi. Masya Allah jamaah, udah jam 2:30 Ntar lagi azan nih. Taib, ana harap dilanjutkan dibaca nanti. Mungkin ana lanjutkan. Ini ceritanya bahwasanya Nabi alaihissalam kalau melakukan perjalanan biasanya beliau itu berangkatnya pada hari Kamis. Nabi senang berangkat pada hari Kamis, dan beliau tidak datang dari perjalanan kecuali biasa di waktu duha, dan beliau biasanya memulainya dengan masuk ke masjid. Barakallahu fiik. Itu kisah Ka'ab bin Malik bersama dua sahabat Nabi yang lainnya, Murarah bin Rabi' al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita perlu belajar dari keduanya tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang taubat, tentang melanjutkan taubatnya dengan amal soleh, melanjutkan taubatnya dengan janji untuk tidak mengulangi. Ka'ab nggak berdusta, malah taubatnya dia itu untuk tidak berdusta, untuk terus berkata jujur radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Ya, ini bentar lagi udah azan ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada 4 menit nih. Azan jam berapa, Zubair? Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bagian awal aja dulu Ustaz, yang mengenai tadi bahwa kita boleh berdalih dengan takdir ketika kita melakukan suatu kesalahan. Itu seperti apa Ustaz ininya? Karena kita sendiri kita sadar melakukan kesalahan, tapi kemudian kita menyalahkan takdir. Gitu. Iya, berkaitan dengan takdir ya. Berkaitan dengan ucapan Ka'ab bin Malik ya, tidak ditakdirkan buat aku untuk berangkat. Jadi orang boleh berdalih dengan takdir ketika dia sudah taubat. Ketika dia sudah bertobat dari dosa tersebut. Artinya seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Adam karena Nabi Adam sebagai penyebab dikeluarkannya dia dari surga, sehingga anak cucunya pun keluar dari surga Allah.
Maka Nabi Adam mengatakan, kenapa engkau mencelaku untuk sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Maka berdalih dengan takdir, ketika seorang itu sudah bertobat, maka nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia berdalih dengan takdir untuk terus melakukan dosa, itu yang bermasalah. Karena dia ketika udah ditakdirkan aku berbuat dosa, iya berarti engkau ditakdirkan masuk neraka, mau? Nggak ada yang mau. Maka seorang berdalih dengan takdir untuk dosa yang sudah dia bertobat darinya, maka nggak masalah. Bahwasanya kayaknya aku memang nggak ditakdirkan waktu itu, ya Allah, semoga Allah mengampuni aku. Aku padahal waktu itu sudah tidak ingin melakukan dosa itu, cuma nggak tahu kok. Pada waktu itu benar-benar, entahlah, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku, ya kayaknya memang udah ditakdirkan buat aku untuk hal itu. Karena segala sesuatu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalla. Tapi kita tidak boleh berdalih dengan takdir untuk melegalkan dosa yang kita lakukan. Tapi kita berdalih dengan takdir untuk menyatakan taubat kita pun Allah berikan karunia kepada kita sehingga kita bisa bertobat kepada Allah, maka itu nggak masalah. Jelas jawabannya? Insya Allah, Ustaz. Nah, barakallah. Masih boleh lagi atau sudah? Gimana? Masih boleh bertanya atau sudah? Silakan, mungkin satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan saya, apakah dalam Islam itu hajar itu 50 hari sunnahnya, Ustadz? Nah, iya. Ini pertanyaan menarik. Apakah hajar itu selama orang dikucilkan, tidak disalami karena dosa yang dia lakukannya untuk memberikan pelajaran kepada dia? Apakah itu hanya cukup 50 hari? Sebenarnya tidak ada batasan. Batasan 50 hari ini karena memang turun firman Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan kalau mereka sudah selesai. Mereka sudah diterima taubatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan apakah 50 hari itu waktu yang ditentukan untuk hajar, tidak sebenarnya. Bisa jadi cuma 5 hari. Kita tahu kalau hajar dalam urusan dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi dalam urusan agama, kadangkala hajar itu sampai orang itu kembali. Atau benar-benar orang itu dikucilkan. Namun kita juga perlu belajar fikih hajar ini. Apakah hajar itu berguna atau tidak? Karena kadangkala ada orang menghajar, membuat orang itu tambah jadi dalam dosanya. Karena tujuan kita menghajar supaya dia sadar, kembali kepada Allah. Bukan membuat dia malah tambah menjauh. Jadi hajar itu seperti bentuk pengobatan, ya. Jadi masalah kadarnya, kadangkala kita yang belajar, oh kayaknya orang ini jangan diajak berbicara, jangan diajak kumpul. Itu kita, ini pas buat dia. Tapi ada orang yang memang kalau nggak diajak bicara, ini kadangkala ada sebagian keluarga, ya, melihat putrinya atau melihat adiknya melakukan kemungkaran, akhirnya diusir, akhirnya tidak dianggap anak. Ternyata dia malah nggak benar. Maka kita yang salah. Maka kita harus mempelajari orang-orang yang kita hajar, kondisinya apakah memang hajar itu bermanfaat, atau ternyata kita mengatakan, oh semua orang ahlul bid'ah dihajar nih. Ternyata yang dihajar itu antum. Bukan orang-orang yang menghajar, yang dihajar antum, yang dihajar sama mereka. Ini kadangkala sebagian orang salah menerapkan hajar, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.